gemuruh di cakrawala, semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara. Teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang. Tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School, membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang, demi agama, nusa dan bangsa. Derap kaki penuh tekad baja, gemuruh di cakrawala, semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara. Teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang. Tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School, membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang, demi agama, nusa dan bangsa. Bersama Madinah Islamic School, membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang, demi agama, nusa dan bangsa. Gemuruh di cakrawala, semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara. Teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang. Tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School, membangun generasi menuju masa depan gemilang, demi agama, nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat keluarga besar Madinah Islamic School, alhamdulillah, summa alhamdulillah, hari ini kita masih saja diberikan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bernabi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita masih dapat kesempatan dari Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang penuh rahmat. Bulan Ramadan adalah tamu yang agung, yang sangat mulia, dan sangat kita nantikan. Kedatangan bulan Ramadan sangat kita nantikan, dan kepergian bulan Ramadan adalah sesuatu yang juga menyedihkan untuk kita umat Islam. Setelah kita berpuasa 30 hari, 1 bulan penuh selama bulan Ramadan, maka kita akan bertemu dengan hari raya Idul Fitri, hari raya sukacita, hari raya makan dan minum. Kita disunnahkan di hari raya Idul Fitri untuk menampakkan kegembiraan, untuk menampakkan sukacita. Bahkan kita diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa di hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri bukan cuma kita dianjurkan untuk bersukacita, bukan cuma kita dianjurkan untuk bergembira, bahkan kita juga dianjurkan untuk memberikan rasa sukacita, memberikan kegembiraan kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita. Boleh jadi di hari raya Idul Fitri kita memiliki banyak pakaian yang baru, yang mahal, tapi di tempat lain ada saudara-saudara kita yang sama sekali tidak memiliki pakaian yang baru. Boleh jadi di rumah kita tersedia berbagai macam makanan, tapi di tempat lain bisa jadi mereka sedang tidak bisa menikmati makanan yang seperti kita di rumah kita. Bahkan dulu Rasulullah pernah satu kali di hari raya Idul Fitri, beliau keluar dari rumahnya untuk menuju sholat Idul Fitri. Dan setelah beliau kembali setelah selesai sholat Idul Fitri, beliau kembali ke rumahnya. Di tengah jalan beliau bertemu dengan banyak sekali anak-anak kecil yang sedang bermain. Mereka lari sana lari sini, menampakkan kegembiraan mereka di hari raya Idul Fitri. Tapi alangkah terkejutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat ada seorang anak kecil yang dalam keadaan sedih sekali. Tampak di wajahnya anak ini kelaparan, dan juga anak ini memakai pakaian yang kumal, lusuh dan kotor. Kemudian Rasulullah menghampiri anak tersebut. Lalu Rasul bertanya, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis? Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu tidak bermain bersama teman-teman kamu? Mereka bermain dengan sangat gembira. Kenapa kamu tidak seperti mereka?" Tampaknya anak kecil ini tidak mengetahui bahwa yang bertanya itu adalah Rasulullah. Lalu anak itu menjawab, "Wahai paman, sesungguhnya ayahku telah sering mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Lalu ayahku di sebuah peperangan beliau meninggal dunia. Tidak lama setelah itu ibuku menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian ibuku meninggalkanku, mengambil semua harta milikku dan rumahku. Sehingga aku seperti yang kau lihat hari ini, aku tidak lagi memiliki pakaian yang lengkap. Aku juga tidak memiliki lagi makanan yang cukup untuk aku makan. Bahkan aku tidak lagi memiliki tenaga yang cukup untuk melangkahkan kakiku, apalagi di hari raya ini. Ketika hari raya tiba, aku melihat anak-anak teman-temanku yang sebaya denganku. Mereka lari sana lari sini, bermain dengan canda riang, tetapi aku justru bersedih karena aku tidak memiliki apa-apa di hari raya ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa iba. Lalu Rasulullah bertanya kembali kepada anak kecil itu, "Wahai anakku, apakah kamu senang
jika aku menjadi ayah angkatmu, jika Aisyah menjadi ibumu, jika Fatimah menjadi saudara perempuanmu, jika Ali menjadi pamanmu, dan Hasan dan Husain menjadi saudara-saudaramu. Alangkah terkejutnya anak ini, karena dia baru sadar bahwa yang di hadapannya adalah Rasulullah SAW. Lalu anak ini berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana tidak aku senang? Pasti aku sangat senang sekali, wahai Rasul." Akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengajak anak kecil ini pulang ke rumahnya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memberikan pakaian yang layak. Kemudian Rasulullah juga memberikan makanan dan minuman yang cukup. Bahkan Rasulullah memberikan dia wangi-wangian. Akhirnya anak kecil ini setelah makan dan minum, setelah memakai pakaian yang diberikan oleh Rasulullah, anak kecil ini keluar dengan menampakkan kegembiraan yang luar biasa. Lalu dia bermain bersama teman-temannya. Bahkan teman-temannya kemudian terkejut, lalu bertanya kepada anak kecil itu, "Wahai kawanku, tadi engkau adalah anak yang sedih, anak yang dengan pakaian yang kotor. Tampak kamu adalah anak yang sedang kelaparan. Mengapa sekarang kamu mendapatkan kegembiraan yang luar biasa? Pakaianmu bersih, bahkan pakaianmu wangi." Lalu anak kecil itu menjawab, "Wahai kawan-kawanku, tadi memang aku sangat bersedih. Aku menangis, aku lapar. Sekarang aku sudah kenyang. Aku tadi memakai pakaian yang kotor. Sekarang aku sudah memakai pakaian yang bersih, wangi dan lengkap. Bagaimana tidak aku gembira? Rasulullah menjadi ayah angkatku, Siti Aisyah menjadi ibuku, Fatimah menjadi saudara perempuanku, Ali menjadi pamanku, dan Hasan dan Husain menjadi saudara laki-lakiku." Akhirnya kemudian anak itu luar biasa senangnya, luar biasa bahagianya, karena telah mendapatkan pengganti bahkan lebih baik dari ayah kandungnya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Inilah teladan yang patut kita syukuri, yang patut kita teladani dari Rasulullah. Bukan hanya kita yang harus bergembira, bukan hanya kita yang harus bersukacita di hari raya Idul Fitri, bahkan kita juga harus memperhatikan saudara-saudara kita. Bisa jadi di sana ada orang yang kurang beruntung, yang tidak memiliki pakaian, makanan yang lengkap di hari raya. Kaum muslimin dan muslimat keluarga besar Madinah Islamic School, inilah yang patut kita syukuri. Inilah yang patut kita contoh dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di hari raya nanti bukan hanya kita yang bergembira, tapi juga kita memberikan kegembiraan kepada orang lain. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.